Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Levi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Levi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian kata Yesus, ketika Yesus makan di rumah Levi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria, untuk memaknai kata-kata Yesus ini di bagian akhir Injil, saya coba menceritakan satu hal ini. Karena hari ini juga ada perayaan untuk Pancawindu Imamat Romo Hans. Kita semua diundang, tapi karena kondisinya dekat dengan hari Minggu dan kita ada misa dan prosesi hari ini, makanya saya tidak jadi pergi. Tetapi beberapa hari lalu, panitia meminta untuk saya memberikan sepatah kata dua sebagai ketua Unio untuk berbicara tentang Romo Hans. Juga beberapa hari lalu beliau sendiri meminta saya untuk memberikan 1-2 komentar tentang dirinya terkait dengan perayaan Pancawindu. Lalu dia bilang, "Sahabat, omong saja yang baik dan tidak baik, juga boleh mengkritik." Untuk saya pribadi, menulis seorang pribadi seperti Romo Hans itu bukan pekerjaan mudah. Pasti ada yang sudah mengenal beliau itu seperti apa. Karena dari pengalaman saya tentang beliau, setidak-tidaknya selama menjadi calon imam di Keuskupan Denpasar sejak frater, beliau itu terkenal sebagai seorang yang prinsipil. Dia itu orang yang sangat mengandalkan akal sehat dan logika. Dan beliau orang yang kalau dia sudah bilang A, harus A, tidak boleh belok ke B atau C. Dia terkenal sangat prinsipil dan sangat mengandalkan akal sehat dan argumentasi. Beliau juga terkenal sebagai orang yang disiplin. Saya banyak mendengar cerita tentang beliau waktu tugas di Dompu. Pokoknya tidak ada kompromi. Kalau sudah begini, aturannya harus begini. Tapi beliau juga ditemukan sebagai seorang spiritual. Sangat mencintai hidup rohani, dan dia selalu ingin kalau retret itu harus lama, karena dia kan besar di Yesuit. Jadi kita tahu orang Yesuit itu orang yang memang harus otaknya main, tapi juga rohaninya jalan. Jadi untuk berbicara tentang beliau itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi apa yang terbersih di hati saya. Memang ada banyak penilaian dan pengamatan orang tentang Romo Hans. Tapi ketika dia sudah menjadi imam dan sekarang memasuki usia 40 tahun imamat, itu tentu sesuatu yang sangat istimewa. Dan apa keistimewaannya?
Maka saya coba melihat jauh dari keberadaan Romo Hans sebagai seorang pribadi yang berintelektual. Karena saya melihatnya jauh ke kedalaman hati. Lalu saya bertanya kepada beliau, Romo, boleh kirim moto tabisannya? Kemudian beliau mengirimkan moto tabisannya, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Lalu saya meminta bercerita sedikit tentang pengalaman hidupnya. Tapi karena beliau terlambat kirim, lalu saya tetap buat sesuai dengan apa yang saya lihat. Yang saya temukan adalah, kalaupun banyak orang punya penilaian dan dunia punya penilaian tentang Romo Hans, dari segi kepribadian dan intelek, kenapa Tuhan memanggil menjadi imam? Karena Tuhan jauh melihat melampaui otak. Tuhan melihat hati. Pasti hatinya terbuka kepada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan memanggil dia, memelihara imamatnya sampai sekarang memasuki usia 40 tahun. Bapak Ibu, casing tidak terlalu penting untuk Tuhan. Penilaian orang tidak terlalu penting untuk Tuhan. Yang paling penting adalah hati yang terbuka kepada Tuhan, hati yang menemukan diri sebagai orang tak pantas, tak layak, dan berdosa. Nah, inilah yang kita temukan dalam Injil ketika kemudian Yesus gampang jatuh cinta pada seorang Lewi. Seorang pemungut cukai yang dalam pandangan publik dia itu koruptor, orang berdosa, orang yang tidak pantas untuk didekati. Tapi justru Yesus memilih untuk memanggil dia saat dia sedang duduk. Kita tidak tahu bagaimana ya Yesus punya cara memanggil. Orang sedang duduk ngobrol di tempat cukai. Tapi langsung saja dia memanggil, sini ikutlah aku. Apa yang membuat Yesus begitu yakin memanggil dia tanpa menyelidiki lebih dalam? Ya jawabannya, karena Yesus itu tahu isi setiap hati. Dalam permenungan kemarin, kalau ada yang sudah dengar, kita menemukan Yesus itu tahu isi hati ahli Taurat. Dan judul khotbah kemarin kan, Tuhan itu mengetahui isi setiap hati. Terbukti dari ketika ahli Taurat berpikir negatif tentang yang Yesus lakukan untuk menyembuhkan orang lumpuh, Yesus bilang apa? Apa sih yang ada di dalam hatimu? Kamu sedang memikirkan apa? Manakah yang lebih baik? Mengatakan kepada orang ini, bangunlah dan berjalanlah, atau dosamu diampuni? Mereka persoalkan, kenapa Yesus berbicara begitu? Makanya Yesus mengetahui pikiran hati mereka. Dan ini sudah cukup untuk menunjukkan kepada kita, bahwa memang Yesus itu tahu isi setiap hati kita. Kita boleh tidak jujur dengan sesama, tapi kita tidak bisa tidak jujur dengan Tuhan, karena mata Tuhan tembus melihat hati kita sampai ke kedalaman. Mungkin dalam pandangan publik dan dunia, kita tampak berdosa, tidak pantas, tidak layak. Tapi kalau hati punya keterbukaan terhadap Tuhan, itulah yang Tuhan suka. Kita juga kemudian melihat bahwa Yesus memanggil si Sakeus, tukang pajak atau pemungut cukai yang dianggap orang berdosa dan tidak layak untuk didekati. Dia mampir ke rumahnya. Kita juga kemudian menemukan kalau Yesus jatuh cinta untuk menyelamatkan seorang perempuan yang dianggap bersinah, yaitu Maria Magdalena. Dan banyak cerita dalam kitab suci untuk menunjukkan bahwa Yesus itu lebih mudah jatuh cinta pada orang yang dipandang hina, berdosa, dan tak pantas oleh publik dan dunia, tapi punya hati yang terbuka kepada Allah. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, Bunda Maria juga seorang pribadi yang tidak pantas dan tidak layak dalam pandangan publik. Dia gadis desa, tidak banyak bergaul, tidak banyak pengetahuan. Tapi Tuhan jatuh cinta untuk memilih dia menjadi seorang ibu untuk mengandung dan melahirkan Yesus itu karena tahu hatinya. Maka bagi kita paling penting adalah membuka hati kepada Tuhan. Bahwa sebagai seorang manusia yang lemah, rapuh, kita pasti jatuh ke dalam dosa, bahkan dosa yang sangat parah. Tetapi justru ketika kita terpuruk, kita tetap terbuka hati kepada Tuhan, karena hati yang selalu terbuka kepada Tuhan akan membuat Tuhan selalu jatuh hati dan jatuh cinta pada kita. Kita yang mungkin dalam pandangan publik dan opini publik tidak pantas dan tidak layak, selalu pantas dan layak di mata Tuhan. Yang penting terbuka hati kepada Tuhan. Semoga kita selalu membuka hati kita. Semoga biarkan Tuhan menghuni hati kita, dan Tuhan selalu jatuh cinta pada orang yang terluka hatinya dan menemukan diri orang berdosa. Dalam Mazmur tertulis, Tuhan
selalu suka pada orang yang remuk redam hatinya. Dan dalam Injil pada hari ini, Yesus menegaskan dengan sangat jelas, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk orang-orang benar, tapi untuk orang-orang berdosa. Kita datang karena kita berdosa. Kita bersyukur punya Tuhan yang selalu jatuh cinta pada kita, walau kita sering berdosa. Tugas kita adalah arahkan hati untuk selalu jatuh cinta pada Tuhan yang mencintai kita, walau sering jatuh ke dalam dosa. Semoga Tuhan memberkati.